Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Pada pertemuan kali ini, melanjutkan pembahasan materi garis, kita akan membahas bagaimana caranya membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Ini kelanjutan dari materi garis yang sudah kalian rangkum. Yuk langsung saja supaya tidak berlama-lama. Misal kita punya ruas garis dengan titik ujung yang pertama A dan titik ujung yang kedua B, dinamakan ruas garis AB. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita disajikan ruas garis AB, gimana caranya kita membagi ruas garis tersebut menjadi 5 bagian yang sama panjang? Tentunya yang adik-adik tahu adalah ketika kita mau membagi ruas garis tersebut, maka kita ukur menggunakan penggaris. Misal pada kali ini kita contohkan setelah diukur ternyata ukurannya adalah 5 cm. Maka ketika kita ingin membagi garis tersebut menjadi 5 bagian yang sama panjang, maka bagaimana caranya? Ya, tentunya kita membagi per sentimeter. Karena 5 cm, maka dibagi 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Maka terbentuklah 5 ruas garis yang sama panjang. Seperti itu. Seperti pada gambar. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana caranya apabila kita diminta membagi garis menjadi 5 sama panjang dengan bantuan jangka tanpa mengukurnya terlebih dahulu menggunakan penggaris? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat pada video kali ini. Yuk. Yang pertama, membagi ruas garis menjadi 5 bagian sama panjang. Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita lihat. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat garis sembarang AB. Sembarang aja. Ruas garis sembarang AB yang kita tidak tahu ukurannya berapa, tapi kita akan membagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Langkah yang pertama kita buat ruas garis AB. Kemudian langkah yang kedua adalah buat garis bantu dari A. Jadi dari A, kita buat garis bantu dengan panjang bebas. Misal, nah ini. Jadi kita buat garis bantu. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kalian sediakan jangka. Tahu ya, jangka yang untuk menggambar lingkaran. Nah, caranya adalah tentukan lebar jangka terserah. Lalu ukir 5 kali dengan jangka pada garis bantu seperti pada gambar. Jadi seperti ini. Andaikan ini jangka. Kemudian ini adalah sudut. Maksudnya namanya apa? Ini adalah pakunya dan ini adalah pensilnya. Maka kita buat goresan pertama. Lalu goresan kedua, pakunya diletakkan di goresan yang pertama ini. Nah, pensilnya diletakkan di sini menghasilkan goresan yang kedua. Goresan yang ketiga juga sama, begitu seterusnya sehingga menjadi 5 goresan. Nah, ketika kita sudah membuat 5 goresan ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah namai goresan terakhir, bebas. Misalkan saya namai C. Nah, di sini dari ruas garis C ini, saya tarik garis ke B. Seperti ini. Nah, lalu dari ruas garis yang lain, kita tarik garis yang sejajar garis yang merah ini. Nah, misalkan, buat garis yang sejajar garis tersebut. Nah, ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini bisa kalian lihat, titik-titik ini membagi garis AB menjadi 5 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga,
keempat, kelima. Maka kita bisa membagi ruas garis AB menjadi 5 bagian tanpa mengetahui ukurannya terlebih dahulu. Ini adalah cara yang digunakan untuk membagi ruas garis AB menggunakan jangka. Itu yang pertama. Jadi paham ya? Kalau tidak paham bisa diulang lagi gitu ya. Dan kesimpulannya garis tersebut membagi AB menjadi 5 bagian sama panjang. Nah, untuk yang kedua, ini yang B ya. Jadi ini B, bisa diralat, ini B. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara membagi ruas garis menjadi 2 bagian. Kalau tadi kan 5 bagian. Kalau kali ini kita akan membagi menjadi 2 bagian, tapi perbandingannya adalah 1:3. Ini hanya misal saja. Kalian bisa mencoba dengan 1:2, 1:4, 2:3, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk langkahnya yang pertama adalah seperti biasa, kita buat garis sembarang AB, bebas. Ya, ukurannya disesuaikan lah, bebas, tanpa harus diukur menggunakan penggaris. Lalu langkah selanjutnya, seperti biasa, kita buat garis bantu dari A, dari sini, kita tarik garis bantu dengan panjang bebas. Gitu ya. Langkah selanjutnya, di sini yang akan kita bahas, perbandingan yang akan kita pakai kan 1:3. Nah, 1 kalau ditambah 3 berapa? 4. Maka kita diharuskan untuk membuat 4 goresan. Kalau 1:2 berarti kan 3. 1 tambah 2, 3. Berarti 3 goresan. Kalau 2:3, 2 tambah 3, 5 goresan. Nah, karena di sini saya menggunakan 1:3, maka 1 tambah 3, 4. Berarti kita membuat 4 goresan. Mengukir 4 kali dengan jangka pada garis bantu seperti pada gambar. Seperti ini. Ini goresan yang pertama. Seperti biasa, ini pakunya, ini pensilnya. Goresan yang kedua, goresan yang ketiga, dan goresan yang keempat. Nah, lalu bagaimana cara selanjutnya? Nah, cara selanjutnya, goresan terakhir seperti biasa kita namai bebas. Nah, untuk kali ini saya menamai dengan C. Lalu, dari titik C, tarik garis sehingga menghubungkan ke B, dari C ke B. Gitu kan? Nah, kalau sudah seperti langkah sebelumnya, pada subbab sebelumnya, kita tarik garis-garis yang sejajar menggunakan penggaris. Sejajar. Tahu ya definisi sejajar ya? Nah, berarti yang tidak berpotongan. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau sudah ditarik garis-garis yang sejajar? Nah, tadi yang kita mau buat adalah perbandingan 1:3. 1, 3. Maka yang pertama 1 ruas. Sisanya 3 ruas. Nah, di sini berarti kan pemisahnya di sini nih. Ini 1 sampai sini, ini sampai sini 3. Berarti pemisahnya di sini. Maka di sini kita namai bebas. Misal saya menggunakan P. Nah, P di sini saya buat dan garis P di sini di ujungnya saya tulis P aksen. Nah, maka hubungkan PP aksen, kemudian garis yang lain kita hapus. Karena yang kita butuhkan hanya 2 garis. Garis yang terakhir dan garis yang ini. Nah, maka kalau sudah, maka ini kita bagi P aksen ini menjadi batas. Batas apa? Bahwa garis AB terbagi oleh P aksen dengan perbandingan 1:3. Seperti itu. Ya, jadi caranya seperti itu. Caranya hampir sama dengan
yang pertama tadi, tapi agak sedikit berbeda ya. Ada perbandingannya di sana. Gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian praktekkan dengan perbandingan yang lain. Bebas, misalkan 1:4, 1:2. Ingat, kalau 1:4 berarti kan 5. Berarti nanti ada 5 goresan. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini cara untuk membagi ruas garis. Kemudian, seperti ini nih. Kalau tadi kita perhatikan, yang 1:3, kan di sini 1. Di sini 3. Maka AP berbanding PC sama dengan 1:3. Kemudian hasilnya yang tadi kita simpulkan, ini juga 1. Ini 3 perbandingannya. Maka AP aksen dibanding P aksen C sama dengan 1:3. Nah, dari sini Kak perbandingannya sama nih. Sama-sama 1:3, 1:3. Maka AP banding PC sama dengan AP aksen banding P aksen C. Seperti itu. Maka ini kesimpulannya. Maka simpulan yang dapat kita berikan adalah ketika ada garis-garis yang membentuk dua segitiga yang saling berhimpit, ini dua segitiga nih, segitiga ABC yang kecil dan segitiga ADE, ini kan berarti ini sejajar yang tadi ya. Maka perbandingannya AC banding CE sama dengan AB banding BD. Maka ini rumus yang kita dapatkan. Banding itu bisa menggunakan garis seperti ini, garis kayak gini, atau mau menggunakan titik 2 seperti ini juga boleh. Berarti AC titik 2 CE sama dengan AB titik 2 BD. Ini adalah simpulan yang dapat kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Nah, tugas kalian silakan untuk membagi ruas garis dengan perbandingan selain 1:3. Gitu ya. Ditunggu untuk tugasnya. Kali ini untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.